Bukannya katanya kita juga udah berapa kali review masalah bubuk coklatnya ini menyebabkan volume. Halo, salam sahabat kicau dari GA 1000 Sama. Nah, ini banyak sahabat-sahabat kicau WA saya. WA saya itu jadi Om, masalah perawatan mulai dari trotol sampai umur 8 bulan gimana gitu kan. Jadi keterangannya gini, kalau murai trotol itu kan dia butuh asupan nutrisi pakan biasanya kan gitu, butuh pakan yang bagus, terus buat mengondisikan dia supaya tetap prima kan gitu. Nah, contoh banyak juga yang tanya, Om kapan lanang ireng diturunin? Saya belum berani turunin karena burung baru umur 8 bulan, hampir jalan 9 bulan. Mungkin mabung perdananya dia nanti tumbuh jadi dewasa umur 1 tahun biasanya. Nah ini makanya saya simpen dulu lanang ireng supaya kedepannya ini makin mantep gitu. Nah, jadi gini, kalau untuk pola rawat murai batu dari trotol itu kasih aja pakan jangkriknya, protonya, ya kan. Mandinya pun tiap hari nggak masalah. Supaya apa? Supaya dia terbiasa dimandi di keramba. Jadi untuk menghindari nantinya sudah dewasa atau apa, dia misalkan udah dewasa, dia susah tuh nanti kalau misalkan kita nggak biasakan mandi di keramba, itu dewasanya susah sekali. Mau gimana pun nggak bisa. Gitu. Akhirnya mandinya dicepul. Gitu. Kalau saya pribadi, saya biasakan dari trotolan sampai dia dewasa saya mandi terus. Gitu. Mau sehari, pokoknya seminggu itu 3 kali 4 kali nggak masalah lah. Gitu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, itu pola makannya gimana? Nah, kalau ini saya terserah yang lain nggak tahu. Ini saya trotolan itu jangkrik paginya saya hantem 15 kroto secekuk, sorenya saya kasih lagi 15. Karena apa? Buat macunya dia dulu, buat istilahnya biar dia ada nutrisi-nutrisi yang bagus, yang baik, dan perkembangannya juga bagus gitu loh. Gitu. Tapi kalau misalkan jangkriknya dikasih 5 pagi, terus krotonya seminggu 2 kali atau 3 kali, burung jadi lemes. Jadi niatnya nggak serak. Karena apa? Dia buat powernya, jadi buat bunyi aja susah gitu loh. Jadi kita biasakan dulu, masih kecilnya dia sering gacor atau apa, kayak lanang itu kan tuh gacor-gacor sekarang nih, gacor. Nah, terus saya nggak lombain dulu, saya nggak pernah liatin musuh, tapi ya saya ablak aja, saya ablak kayak seperti ini kan, saya ablak nih. Lanang ireng saya ablak, jadi areanya saya ablak. Jadi lanang ireng jadi saya ablak. Nah, saya ablak, kenapa saya ablak? Karena gini, yang di sampingnya ini kan masteran dia semua. Jadi saya pakai cicak jenggot, kolibri ninja, lovebird. Jadi materi yang belum, kalau mungkin nih dia nyerapnya cepat sekali nih. Kayak tadi pagi saya dengar, saya tempel seminggu udah dapat hasilnya lopetan ngekek. Terus king ini udah masuk juga, jenggotan juga udah masuk. Kita tinggal pola nih. Jadi supaya kedepannya dia pun tidak ngoyo gitu. Banyak kan pertanyaan seperti itu banyak. Nah ini bulunya juga udah mulai agak coklat-coklatan, udah kering, mungkin 2 bulan lagi mabung nih. Mudah mabung baru kita tampilkan. Biasanya sih saya biasanya murai itu umur setahun lah mabung, lepas dari muda ke dewasa gitu, yang saya pelajari semua. Jadi kayak lanang ireng ini bukannya saya nggak mau lombain, saya orangnya tahan dulu, karena kalau burung muda sudah dilombakan, nanti efek kedepannya itu biasanya pas tuanya, pas mabung kedua, biasanya ngeluwu itu dia terlalu fighter, jadi kurang kondisi, akhirnya terlalu fighter. Fighternya itu bukan fighter dia macu birahi, tapi fighter itu fighter berantem. Nah,
kan. Nah, terus pola rawat itu gimana? Saya ya pola rawatnya ya jangkrik saja terus gitu loh, jangkrik kroto, terus mandinya seminggu bisa 3 kali gitu. Karena apa ya, ini kita progres. Saya juga dulu ngerawat murai itu dari tahun 2000 berapa ya, 2003 saya ngerawat murai trotolan. Dulu kita hobi trotolan, bukan udah hutan tapi trotolan hutan. Saya progres seperti itu. Akhirnya ada murai saya tuh dulu namanya itu murai batu Excel. Itu dulu nggak ada media, yang sering motoin saya dulu Culik, cuman saya nggak mau. Culik tuh dulu wartawan BNR tuh Culik, maaf saya sebut nih. Culik tahu burung itu tuh, si Excel itu tahu. Bang Culik itu dulu wartawan, dia sampai sekarang masih bersahabat sama saya. Dia kenal saya pun kenal dia. Jadi gini, untuk pola rawatnya mungkin ya ini yang saya terapkan, pola rawat seperti ini. Terus gimana Om setelah muda? Setelah muda gimana sih rawatannya setelah lepas muda ke dewasa? Kalau muda ke dewasa itu simpel. Kita tetap pola jangkriknya tetap, tapi kerotonya kita batasin. Seminggu cukup 3 kali atau 4 kali. Nggak usah di-adjust terus. Gitu. Takutnya terlalu gacor juga di rumah, kan burung kecapean ngempos. Gitu. Nah, terus gimana Om kalau misalkan pakai minyak ikan? Minyak ikan tuh bagus pada waktu saat dia mabung, ekornya baru dorong sekitar 3 cm, itu kita suntikin minyak ikan, itu cukup sebulan 3 kali. Jangan tiap hari. Kalau tiap hari apa ya, kalau tiap hari biasanya burung terganggu mabungnya juga gitu. Kalau bisa sih udah tuntas, terus kita kasih minyak ikan sebulan itu 3 kali ya udah cukup. Tapi setelah itu udah stop, tunggu dia mabung lagi gitu, ya kan. Terus pola jemurnya gimana Om? Kalau saya jemur lanang ireng ini, saya jemur nggak terlalu lama, saya jemur cukup 15 menit. Karena kalau terlalu lama murai muda kita push, kasihan gitu. Cukup 15 menit aja penjemurannya gitu. Nah, malam dikerodong, taruh aja, dimasterin kan gitu. Nah, terus ada lagi pertanyaannya, Om, murai saya dulu sering juara, tapi sekarang udah nggak pernah juara lagi. Saya jawab, karena gini, dulunya terlalu digempur terus tuh murai. Saya jawab gitu. Akhirnya dia mengakui, iya Om, saya seminggu sekali. Kalau saya berlomba pasti sebulan itu sekali. Saya nggak mau paksain. Karena apa? Kasihan. Harusnya kita dapat burung yang bagus, akhirnya kita push burung ini dengan lomba, akhirnya burung rusak. Sering lihat musuh, powernya habis, akhirnya timbulnya ngelowo gitu. Banyak cerita dari para kicauannya, terutama yang pakai GA 1000 Saman. Saya benar-benar didik istilahnya, sampai dia bisa kembali lagi burungnya moncer. Banyak. Terus gimana cara pemakaian GA 1000 Sama? GA 1000 Sama ini yang bubuk pink ini sebenarnya simpel. Itu bisa dijangkrik ataupun kroto. Kalau dijangkrik biasanya diaduk atau nggak ditotolin, di kroto pun diaduk gitu. Nah, fungsinya apa ya? Fungsinya GA 1000 Sama ini multivitamin, bukannya doping gitu. Saya dari dulu nggak pernah main doping. Karena apa? Efek doping itu bahaya. Doping itu pertama, kalau kita sering pakai doping, burung mau gimana pun sampai tuanya nggak bisa dibreeding. Percaya sama saya gitu. Burung pakai doping karena udah rusak duluan, dia punya pencernaan juga rusak. Doping itu kan bahaya. Semua orang yang pakai doping itu udah nggak bakal bener. Manusia aja nggak bener pakai doping gitu. Jadi GA 1000 Sama ini multivitamin khusus burung kicauan ya gitu. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya itu sebenarnya multivitamin itu biar dia sehat aja, biar dia lebih aktif. Semakin aktif burung ini, semakin dia emosinya semakin meledak, akhirnya timbulnya ngeluarin materi gitu. Nah,
Terus fungsi bubuk coklatnya apa Om? Fungsi bubuk coklatnya itu saya punya murai itu baru ngangkat suaranya serak, nggak sama sekali istilahnya kedengeran itu nggak enak, jadi nahan serak, nggak, dia keluarin materi aja nggak kedengeran gitu, istilahnya nggak sakit di kuping. Nah saya kemarin saya suntikin, ada tuh kemarin teman saya tuh datang, saya suntikin pakai dia sama yang coklat, jadi di air, kalau dia diminum nggak mau, kita di air kita adukin sedikit aja, kentalin, suntik ke jangkrik. Nah, itu saya kasih, alhamdulillah tuh sekarang volumenya gila, volumenya dahsyat. Tadi sempat saya posting juga tuh, itu lagi bunyi terus. Karena apa? Jadi gini, gimana sih supaya volume tebal ya? Saya pakai bubuk yang coklat. Biasanya tuh orang yang pakai bubuk coklatnya itu tuh, saya nggak berani bilang jamin lah, biar mereka orang yang pakai itu yang buktikan. Karena gini, itu rata-rata suaranya di atas rata-rata. Gitu. Memang ini kualitas produk ini bukannya sehari 2 hari, setahun 2 tahun, ternyata sudah kurang lebih hampir mau berjalan 4 tahun. Banyak juga istilahnya konsumen kita yang pakai itu sampai kita nyetak 3.000 trofi juara, lapres, spesial, regional sampai tingkat nasional. Itu bukannya katanya, tapi memang mereka orang buktikan gitu. Ya kan? Kalau saya sih PD-nya apa? Burung saya harus bagus. Kenapa ya? Saya kan ciptain burung itu nggak segampang istilahnya menciptakan kertas tanda tangan terus dibalikin lagi jadi putih, enggak. Jadi kita harus percaya diri lah, gantang burung itu bukannya karena penilaian dari apa-apanya, tapi lihat materi burung kita juga. Kadang burung yang kaku-kaku digantang itu lihat padahal nggak bagus juga kan, seperti itu. Kalau saran saya, kita lihat aja sendiri burung kita, lihat kerjanya enak, oh ya udah. Saya juga dari dulu kalau masalah lomba saya nggak pikirin juara 1, jadi 3 besar aja, 10 besar aja kita udah senang. Karena apa, yang kita lawan ini burungnya burung-burung bagus gitu. Burung-burung bagus, saya akui. Kenapa sih saya selalu cetak burung itu harganya murah tapi saya jual dengan mahal? Ya itu yang kita bilang kualitas. Jadi kalau saya nyolok burung itu, saya lihat dari pandangan saya aja, burung itu bagus menurut saya ke depan, ya saya beli. Tapi kalau nggak bagus saya nggak bakal beli. Karena apa ya, buang uang itu walaupun murah. Ya nggak. Ini ada apa namanya? Ini kebetulan murai batu yang saya baru beli. Datang ya? Ini tadinya volumenya di bawah standar kan, tapi setelah saya pakai GA1000 sama, volumenya luar biasa. Jadi bukannya katanya, kita juga udah berapa kali review masalah bubuk coklatnya ini menambahkan volume. Jadi yang saya bilang, kenapa sih bubuk coklat ini fungsinya untuk menebalkan volume? Karena gini, banyak burung terkadang ada timbul peradangan di tenggorokan, ya kan? Timbul di peradangan di tenggorokan, akhirnya burung serak. Pertama, kedua, burung akhirnya kurang sehat. Ya, biasanya kalau dibilang di burung darah itu goam lah, tenggorokannya goam, atau goam di hidung, di mulutnya ada goam kalau burung darah biasanya. Nah, itu bubuk coklatnya itu fungsi seperti itu. Jadi bukannya menebalkan volume juga, tapi untuk mencegah supaya tidak terjadi peradangan. Karena kita udah cek di kementerian udah kita cek semua lah, udah kita cek semuanya, ternyata memang bagus. Ini burung ini
tadinya volumenya benar-benar nggak ada, tenaganya juga nggak ada. Ini baru berapa hari mas, saya baru belum ada seminggu ya, baru 4 hari di rumah gitu. Jadi saya mau pola gitu, saya mau rawat, saya mau pola, saya mau lihat nanti ke depannya volumenya bisa tembus di atas rata-rata. Biasanya sih yang patok seperti ini kalau sekali keluar material tajam-tajam. Karena apa? Saya lihat, kalau saya lihat burung cuman lihat begini aja udah tahu. Itu bukannya saya so jago atau apa, enggak, karena pengalaman saya. Jadi saya tahu dan paham betul burung-burung karakter seperti ini biasanya burung pukul, burung buang material. Sering buang material. Nah, ini yang kita pelajari semua dari saya main murai awalnya. Perdana saya itu saya main murai itu tahun 2003. Tahun 2003 ya. Ini burung kan kelihatan, gagahnya kelihatan ya kan. Ini yang saya bilang, inilah yang luar biasa buat saya. Mati satu tumbuh 1000. Ada lagi yang burung nasional, ada lagi saya siapin nanti ke depannya. Jadi kayak Aji Saka itu saya nggak pernah posting karena apa? Itu burung di rumah nggak pernah bunyi sama sekali. Paling ring-ring, tapi kalau diablakin juga bunyi, tapi di lapangan kenapa bisa kerja? Nah itu karakter murai masing-masing beda-beda. Ini kan baru berapa persen volumenya. Kemarin serak sekali, ini baru kurang lebih baru 70% ya. Saya mau bikin 100% biar balik lagi normal volumenya. Karena murai itu memang suaranya rata-rata keras harusnya. Rata-rata. Ini yang kita mau proses, kita progres. Ini juga kemarin saya kasih minyak ikan karena apa, bulunya kusam sekali. Ini udah mulai mengkilat. Karena minyak ikan itu fungsinya ya satu, supaya dia kandungannya kan ada omega 3. Omega 3 itu buat kecerdasan burung juga, supaya burung itu lebih cerdas lagi gitu. Nah, terus yang kedua buat supaya burungnya itu selalu mengkilap, tapi jangan keseringan. Kalau keseringan juga nggak bagus gitu. Karena apa ya, ada kandungan-kandungan. Saya sampai detik ini banyak orang tanya ya, saya cuma nyarani seperti itu. Kandungannya itu yang bagusnya itu di omega 3 buat kecerdasan. Minyaknya fungsinya buat mengkilapkan bulunya, selebihnya itu saya nggak tahu gitu. Jadi yang saya pelajari, benar-benar saya pelajari semua murai batu. Inilah saya. Ini bukannya saya menggurui kalian, tapi kita banyak belajar. Bukannya kita harus wah so jago so tau, enggak. Inilah ilmu saya berbagi. Banyak mungkin pemain senior yang di depan yang di atas saya banyak, tapi saya bergurunya juga sama pemain senior tahun era 80-an. Itu orang-orang tua semua, sekarang umur di atas 80 tahun. Jadi saya belajar sama beliau supaya kalau beliau sama saya dekat lah semua lah. Kayak om saya sendiri, Cumbi itu kan pemain kawakan, itu pemain tahun era 80-an. Jadi saya belajar dari beliau semua gitu. Jadi bukannya saya harus belajar sendiri, enggak. Saya juga istilahnya banyak belajar dari beliau. Kayak Ahai Wiyogo itu om saya juga. Terus Papi Acin tuh, Gunung Sari, itu guru besar saya. Jadi saya belajar banyak dari beliau. Kenapa sih dulu burung beliau itu kicauan itu luar biasa gitu. Luar biasanya apa? Sering juara. Saya bertanya sama beliau itu, semua ilmu yang dikasih dari beliau itu ke saya. Kalau dulu materi murai, cililinan panjang itu juara 1. Coba bayangin, cililinan aja dulu lomba itu pasti juara 1. Tapi sekarang harus variasi lagu, irama lagu, durasi burung kerja. Itu yang dicari kan seperti itu sekarang. Inilah yang saya pelajarin semua. Saya harus bisa gitu loh. Bukannya semua bisa kok kalau kita mau belajar gitu. Nah, ini saya kasih nama Pangeran Timur karena tinggalnya di timurnya Jakarta, perbatasan Bekasi. Jadi saya kasih nama Pangeran Timur. Ini Pangeran Timur ini tadi
banyak lah temen yang datang ke sini kok suaranya seret. Sekarang udah mulai enak karena saya suntikin bubuk yang coklat, saya cairin dulu sedikit tuh di tutup aqua, saya cairin, saya kentalin, saya suntikin ke jangkrik. Nah sekarang hasilnya sudah 70%. Saya mau tingkatin jadi 100%. Gimana caranya ya? Kita harus ikutin aja terus tiap hari tiap pagi gitu, nggak usah pengembunan. Saya selama ini main burung nggak pernah ngembunin burung ya, bukannya karena malas, nggak. Saya bangun pagi kok. Karena apa? Beda di alam sama di rumah. Kalau di alam dia mungkin bunyi terbang menghilangi pingin, tapi kalau di rumah kan burung digantang, dia nangkring doang, nggak bisa kemana-mana dalam sangkar. Kandangnya jelek sekali nih, kandangnya jelek banget. Rencana ini Bang Andi Jennifer nih pesan kandang lagi kayaknya saya nih. Ini kandangnya jelek sekali nih. Nih mudah-mudahan besok pakai kandang bagus lagi, karena burungnya juga kan belum maksimal, tapi saya mau bikin maksimal gitu. Terus pertanyaan-pertanyaan yang banyak pada saya itu rata-rata perawatan trotol ya. Perawatan trotol itu ya yang saya tadi bilang, perawatan trotol itu simple. Pusai jangkriknya 15 pagi 15 sore nggak apa-apa. Terus krotonya dikasih full aja seminggu. Supaya apa? Burung itu supaya sehat gitu. Supaya badannya terjaga, kondisinya pun terjaga. Nah saya saranin untuk lomba burung murai batu kalau bisa sebulan sekali gitu. Kalau burung itu udah mewah, kita tinggal ikut event yang tingkatnya lebih bagus lagi, jangan berlatos lagi, kita ikutin tingkatan ke atas. Karena apa? Kalau kita sering lomba di situ, dilat beran tiap minggu, akhirnya timbulnya rusak. Ini kita tiap bulan aja, sebulan sekali. Coba dah lihat dah, pemain-pemain senior itu lah jarang sekali turun burung-burung mewahnya tuh seminggu seminggu sekali. Rata-rata itu sebulan sekali. Coba perhatiin. Karena apa? Ya saya juga dapat ilmunya seperti itu gitu. Jadi bukannya saya harus mengajari kalian begini ya, enggak, itu terserah kalian. Tapi yang sudah saya kemarin pernah saya bikin video itu masalah tentang murai batu lowo. Alhamdulillah saya lihat kemarin di Facebooknya udah ada yang juara. Cuman saya nggak sebutin namanya. Dia ngakuin sendiri, Om, pola rawat pakai Gia 1000 sama, saya pakai Pitam Gia 1000 sama dengan pola rawat yang menghancurkan. Alhamdulillah masuk 1-2 kali. Tapi saya nggak diizin posting gitu. Karena apa? Nah, ini namanya pemain rahasia lah. Ibaratnya dapurnya nggak boleh otak-atik lah. Ini baru 70%. Volumenya baru 70%, belum 100%. Ini masih celangat. Coba ya nanti kedepannya untuk para kicamania, coba yang punya trotolan nggak usah disuruh burung nggak usah sering-sering trek. Kenapa? Kalau misalkan burung disering-sering trek, mentalnya jatuh, ngedrop, habis, kelar. Timbulnya apa? Jual burung itu pasti murah. Kita yang tadinya beli 3 juta ngerawat dari trotol sampai dewasa, tiba-tiba kita jualnya itu 2,5 juta, akhirnya rusak, kita rugi. Belum kandangnya berapa duit, apalagi zaman sekarang kandang mahal-mahal bro, bener ya. Saran saya kalau bisa nggak usah sering trek burung. Kenapa saya bilang seperti itu? Biarin aja di rumah bunyi. Murai batu kalau udah biranya naik itu enak di lomba. Makanya lihat dan perhatiin dah, murai-murai saya pasti gaya mainnya sujud semua. Ini yang saya bilang, sampai 1000 subscriber saya bilang saya akan kasih tahu caranya supaya murai batu itu gaya main sujud, tapi bongkar loh ya. Bongkar begini, bukan yang ngeri begini. Kalau ngeri begini gampang, tapi bongkar loh. Gaya mainnya gini, wah enak banget. Coba deh nanti. Kalau ekor putih, kalau ekor hitam saya mainnya pasti geser dan pukul. Rata-rata ekor hitam saya
geser kiri kanan pukul, jadi burung pukul saya aturnya burung pukul. Tapi kalau burung ekor putih Medan saya pasti mainnya sujud gitu. Kemarin saya sempat kemarin lomba juga kan, yang burung itu saya lombain mainnya sujud. Oh ini settingannya harus begini. Nanti saat 1000 subscriber saya kasih tahu pola rawatan murai batu supaya gaya mainnya itu sujud-sujud. Kalian juga yang menikmati, bukannya saya ya. Itu 1000, sekarang udah total berapa ya, 587 subscriber. 1000 subscriber saya bikin video untuk cara merawat murai batu supaya jadinya tuh mainnya sujud, tapi bongkar materi, paruhnya bukannya keren-keren kayak burung ngajakin kawin gitu, enggak. Tapi banyak yang saya udah ciptain burung seperti itu, jadi pola rawatnya ada khusus tersendiri. Nanti banyak tuh, gimana sih caranya supaya kiri kanan musuh lawan itu dibikin lowo semua, itu ada juga triknya. Itu nanti setelah 1 juta subscriber saya bikin burung lowo semua ya. Bukannya katanya atau sombong atau apa, enggak, saya nggak mau, karena saya belajar itu ilmunya banyak orang kasih, saya serap yang bagus saya tarik, yang jelek saya buang. Dan pesan saya satu lagi, saya juga pesan nggak usah pakai ulat tongkong, karena ulat tongkong itu panas, kasihan. Kita nggak tahu triknya untuk meredam dia, akhirnya timbulnya peradangan di tenggorokan, timbulnya ke depannya serak, atau enggak susah mabuk. Boleh sekali 2 kali lah, boleh lah, tapi kalau seringnya jangan. Murai di belakang juga ada lumayan, ada 3 ekor, sekarang ini 3 ekor. Semut tirang tiada, datang orbitan burung-burung baru, jadi saya cetak nih nanti burung-burung baru. Karena apa? Saya harus cari yang mainnya itu seperti semut tirang, jadi geser pukul. Ini kan dapat anakannya kemarin, anakan semut tirang saya tebus itu. Anakannya juga udah mulai enak, mainnya 1 titik, gaya mainnya enak. Nah itu yang saya bilang, semua settingan burung murai itu bukan di lapangan, tapi setting murai itu di rumah. Itu saran saya, jangan di lapangan dikasih makannya begini setting lagi. Itu yang saya sarankan, seperti itu nggak usah. Kita setting burung itu di rumah, bukan di lapangan. Itu udah salah kaprah semua itu. Nah ini aja kan belum saya apa-apain ini burung, lihat aja loncakan begini dong, selamat ya kan ya. Oke ya, untuk para kicau mania terutama pemain murai, saya bukan menggurui kalian, saya cuma mau kasih saran dan kasih ilmu untuk kalian supaya kalian bisa menikmati hasilnya. Saran saya juga satu, pakai gaya 1000 sama. Karena apa? 3000 cetakan juara yang dihasilkan oleh akar rumput. Jadi itulah hasilnya. Jadi bukannya kata si A, kata si B, kata si B, tapi memang benar. Saya sendiri pun jujur aja, selama 3 hampir 4 tahun ini jualan gaya 1000 sama. Saya senang karena apa? Kicau mania semua menikmati kok hasil pemakaian gaya 1000 sama. Ya. Nah ini yang saya bilang, saya kembalikan lagi kepada kalian, sistem kita untuk pemain murai itu jangan sampai di push ya. Oke ya. Nah, mungkin ada apa namanya, mungkin ada senior, wah so tahu nih gini, terserah kalau saya nggak pusing, terserah senior mau ngomong apa, terserah. Ini pengalaman saya berbagi, bukannya kata saya sendiri, tapi saya benar-benar apa adanya, dan sudah pernah mereka masalah perburungan enggak. Karena apa? Kalau saya ngebohongin orang banyak, pasti saya nggak bakal bisa berhasil main burung ya. Terserah ya, terutama mungkin banyak lah pro dan kontra masalah perawatan murai batu. Wah ini nggak bisa gini, wah gini, enggak. Itu terserah kalian. Tapi kemarin sempat ada orang yang pakai pola rawat saya itu masuk 1-2 kali, itu pakai gaya 1000 sama gitu.
Jadi bukannya katanya, tapi memang benar kenyataan ya. Ya, salam dari Gia Seribu Sama, semoga kicauannya semakin jos.